Halo, perkenalkan nama saya Dully Pandiangan dari Prodi Informatika dengan NIM 11S22017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai website dari MyBookShelf yang sudah kelompok kami buat. Baiklah, pada proyek besar ini saya akan menjelaskan mengenai apa yang sudah kami buat pada website MyBookShelf. Pada website MyBookShelf, ini adalah penamannya, app dari kelompok 15 dengan NIM saya 11S22017. Yang pertama, saya akan menampilkan query pada database saya, di mana di sini kita akan meng-create suatu database dengan nama PBO Proyek 15. Sesudah kita meng-create database-nya, maka kita akan menggunakan database itu. Di mana pada database PBO Proyek 15, kita akan meng-create suatu tabel yang bernama MyBook dengan atributnya yang berisikan ISBN bertipe data integer dan datanya itu tidak boleh kosong, lalu dia adalah sebagai primary key. Lalu selanjutnya adalah title, dia bertipe data varchar dengan rentang 64 dan dia itu tidak boleh kosong. Juga ada author dengan tipe data varchar, rentang 64 tidak boleh kosong. Ada publisher, varchar tidak boleh kosong. Tahun bertipe data integer dengan rentang 5. Sebenarnya untuk integer tidak perlu ada rentang, tapi ini sudah sempat saya buat dan dia tidak boleh kosong. Total pages juga adalah integer dan tidak boleh kosong. Lalu ada current page dengan tipe data integer, tidak boleh kosong dan bisa dikembalikan defaultnya 0. Lalu ada status di adalah varchar, tipe dengan panjangnya adalah 30. Lalu ada created at, date time default, current timestamp. Oke, jadi bila kita sudah meng-create ini, maka akan tampillah tabel MyBook. Di sini tabel MyBook-nya masih bernilai kosong, tidak ada isinya. Karena kita sudah menghubungkannya langsung kepada website kita, aplikasi K15 ini. Pada aplikasi kita menghubungkan itu adalah di utils, di database-nya. Di mana di sini kita menggunakan public class database, itu adalah private final string URL. Ini adalah alamat dari si database-nya itu. Ya, kita menggunakan JDBC MariaDB dengan penamaannya adalah localhost, portnya adalah 3306, dan ini tadi adalah URL-nya, app15. Dengan username dan passwordnya sama-sama root. Lalu kita koneksikan, lalu ada private statement. Jadi ini hanyalah untuk database-nya, di mana pada database-nya ada metode get all, update, get by ISBN, dan juga ada remove. Ini bisa kita hapus. Oke. Yang selanjutnya, yang pertama saya akan mencoba menjalankan aplikasinya terlebih dahulu, agar kita bisa mengetahui seperti apa tampilannya. Oke, kita akan merankannya. Lalu di sini adalah tampilan home, just one more chapter. Ada tampilan my book, ada tampilan my archive, dan ada tampilan about. Lalu kita coba pada tampilan my book ini, kita akan menambahkan suatu data, misalkan ISBN. ISBN-nya misalkan adalah 17, title-nya adalah Your Dream. Autornya misalkan adalah Lady, publishernya adalah Dreamy, year-nya adalah 201717, total pages-nya misalkan adalah 1001. Kita tambahkan data, maka di sini akan berhasil menambahkan data MyBook. ISBN-nya 17, title-nya Your Dream, autornya Dreamy, year-nya 1717, total pages-nya 1001, statusnya. Jadi di sini statusnya harus kita pilih dulu menjadi non archive, lalu ada akses hapus. Ini sukses mengubah MyBook ISBN 17 dengan statusnya itu sudah kita ubah di sini. Jadi ini kita bisa refresh, maka akan ada ISBN, title, author,
publisher, year, total page, dan current page, lalu ada status dan created at. Jadi created at ini adalah waktu saat saya memasukkan datanya. Lalu current pages ini, karena saya belum codingannya, jadi ini adalah masih 0. Misalkan kita menambahkan satu data lagi dengan ISBN yang sama, maka datanya itu tidak akan bisa masuk karena ISBN itu tidak boleh sama. Karena tadi kita sudah mendefinisikannya sebagai primary key. Nah, akan muncul pesan error. Gagal menambahkan data MyBook karena sebelumnya saya sudah memasukkan data yang dengan ISBN 17, sedangkan pada SQL tadi ISBN itu adalah primary key sehingga tidak boleh sama. Dia itu adalah unique. Misalkan kita menambahkan data yang lain, ISBN-nya 37, totalnya adalah Anda, autornya adalah saya, publisher-nya adalah dia, tahunnya adalah tahun 10, total pages-nya adalah 100. Saat kita menambahkan data, maka akan tampil. Lalu pada SQL log-nya, kita dapat merefresh-nya dan dia tampil. Nah, ini yang saya masukkan, statusnya itu masih false. Jadi, pada ininya harus kita atur menjadi not archive. Sehingga pada SQL-nya, saat di-refresh, akan menjadi not archive. Oke, selanjutnya kita tambahkan satu data lagi agar semakin banyak. ISBN-nya adalah 90, title-nya hahaha, autornya publisher-nya hehehe, tahunnya 3030, total pages-nya adalah 300. Saat kita menambahkan data akan bisa, misalkan ini adalah kita buat archive, maka si archive ini memang masih muncul di sini. Tapi pada tabel My Archive, dia juga akan menjadi muncul. Lalu di mana cara kita menonarchivekan ini, oh ya kita lihat dulu SQL yuk kita. Nah, ada yang archive. Lalu saat kita untuk menonarchivekan ini, kita buka lagi My Book, kita pilih pada status, kita tekan not archive, maka pada My Archive datanya akan kembali dipindahkan. Jadi pada My Book ini juga kita bisa menghapus. Nah, datanya dihapuskan, kita buka pada SQL kita. Nah, ini juga terhapuskan. Yang selanjutnya saat kita menekan ini, misalkan kita tekan yang 17, maka akan muncul detail to do. ISBN 17, title-nya adalah Your Dream, statusnya adalah Not Archive. Oke. Lalu saat meng-add, kita bisa menekan kembali bila kita tidak ingin menambahkan data. Oke, itu adalah untuk penampilan dari menjalankan aplikasinya. Selanjutnya untuk kodenya akan saya jelaskan, di mana yang pertama akan kita jelaskan adalah add. Oke, kita akan menjelaskan mengenai add datanya. Oops, in the asset adalah tempat icon-iconnya saya tambahkan. Jadi untuk meng-add itu, ini adalah kita gunakan public boolean add my book. Jadi itu adalah my book, di mana ada string query insert into my book yang isinya itu adalah ISBN, title, author, publisher, year, total page, dan status dengan value-nya ini masih tidak diketahui sehingga kita buat kayak gini, nanti itu kita terima. Jadi kenapa kita menggunakan string query? Karena pada sini kita menghubungkan kepada database. Jadi untuk mendapatkannya kita harus seperti ini. Makanya perintahnya di sini adalah insert karena pada SQL untuk memberikan suatu data itu kita menginsertnya ke dalam si nama tabelnya itu tadi si my book dan apa saja atributnya inilah yang tadi. Lalu ini ada string value, nilainya itu adalah new string, lalu itu kita mengambil nilai dari si string value my book dengan cara mengambilnya dari get ISBN, ini untuk mendapatkan nilai si ISBN-nya dari si my book, ini untuk mendapatkan nilai si title-nya dari my book, get title mybook.getTitle. Lalu untuk mendapatkan si autornya, mybook.getAuthor.
untuk mendapatkan si publisher dari si mybook-nya, mybook get publisher, lalu ada ini untuk year, string value of mybook get year. Kenapa di sini yang untuk bertipe data integer kita menggunakan string value of? Karena di awal kita sudah mendefinisikannya sebagai string value, sedangkan sedangkan ISBN, year, dan total pages itu adalah integer, sehingga kita membutuhkan fungsi ataupun perintah string value of agar itu bisa diterima sebagai string. Lalu ini ada string value of my book is archive. Jadi kan tadi is archive ini adalah untuk statusnya dia itu archive ataupun tidak archive. Oke, yang selanjutnya kita coba buka pada service kita. Oh iya, jika saya akan menjelaskan pada implementasinya saja, karena pada interface-nya itu hanya dalam bentuk metodenya saja. Jadi tadi yang saya jelaskan barusan adalah menambahkan pada ini kan masih basis datanya saja. Jadi pada akses datanya kita buka pada MyBook Service. Untuk penambahan datanya. Jadi di sini ada table handling, juga ada load table, lalu ini untuk add-nya, di mana add-nya itu kita buat dulu interface-nya, add my book. Dia adalah public void yang berisikan integer ISBN, title sebagai string, author, publisher, year, dan total pages. Di mana pada implementasinya, pada akses data dan logika bisnisnya itu, kita membuat di sini my book sebagai objek baru new my book dengan isi yang sama. Lalu jika si add my book pada si my repository-nya itu ada, maka kita akan mencetak pesan berhasil menambahkan data my book. Tetapi jika tidak, maka kita akan mencetak pesan gagal menambahkan data my book. Lalu kita show-kanlah dia. Jadi pada show ini, nah, untuk show ini, dia itu parameternya itu adalah string keywords dan string combo status. Jadi, kenapa di sini adalah dia adalah keywords karena inilah yang akan masuk itu. Sedangkan ini combo status karena pada tabelnya kita sudah mengubahnya menjadi combo status. Jadi dalamnya itu adalah load data dan table handling. Jadi saya akan menjelaskan yang mengenai table handling terlebih dahulu. Jadi table handling ini adalah untuk akses ataupun segala sesuatu pengeditan yang ada pada tabelnya. Tadi kan pada tabel kita, misalkan kita buka dulu tabelnya, tabel pada mybook-nya. Nah, ini adalah tabel biasa. Semuanya juga adalah biasa. Tapi di sini di table handling ini yang pertama kita menggunakan try catch untuk menangkap bila ada dia suatu kesalahan. Lalu ini CG table tadi itu adalah kita berikan namanya table to do, di mana kita itu merujuk kepada si table my book. Jadi nama table ini adalah table my book. Nah, maka kita merujukkannya dengan menggunakan ini this. Tabel to do itu kita akan mendapatkan si kolom modelnya, di mana si kolom si 0 berarti si 0 itu adalah si ISBN. Jadi ini dimulai dari indeks 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7. Nah, di sini si 0 itu akan kita set cal editor. Jadi si cal editor inilah yang namanya juga cell editor. Edit berarti dia di sini yang mengubah-ubahnya. Di mana di sini ada override public boolean scale editor di mana kita mereturnkan ke false. Lalu di sini ada tabel to do, kita mengambil kolom si kedua, lalu kita buat lagi dia return false. Berarti yang kedua itu adalah 012 si author. Oke, yang selanjutnya di sini kita akan membuat combo box untuk memilih archive dan not archive. Jadi kan tadi pada tabel ini, dia ini adalah tabel yang biasa. Sedangkan kita membutuhkan combo box agar tadi seperti saat dijalankan di sini. Nah, di sini
pada bagian status, ini adalah combo box, ada pilihan di antaranya lebih dari satu. Jadi untuk membuatnya menjadi combo box, kita membuatlah G combo box string dengan namanya combo box status. Dia adalah new G combo box. Jadi di mana si combo box ini kita akan meng-add itemnya itu. Yang pertama adalah archive dan yang kedua adalah tidak archive atau not archive. Lalu, untuk menambahkan combo box-nya ke kolom posisi ke-6, ini kan tadi adalah posisi ke-6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, di bagian status, oke. Makanya di sini kita akan get si kolom modelnya itu pada stable to do. Dia adalah yang ke-6, lalu kita editlah dia. Lalu kita buat objek new default cell editor dari combo status. Jadi ini adalah untuk menambahkannya ke kolom 6 agar kolomnya itu menjadi combo box. Oke. Lalu ada combo box add action listener. Inilah nanti yang akan melihat perubahannya itu. Lalu si action performnya itu, nah, in row itu adalah yang menyamping seperti ini. Row ini, nah, setelah row, eh si row itu tadi row-nya intro table to do get selected row. Jadi untuk memilih row-nya kita menggunakan ini, untuk kolomnya ya kita menggunakan get selected column. Jadi jika row-nya itu lebih dari sama dengan 0 dan kolomnya itu adalah yang ke-6, maka kita akan menggunakan ada dalamnya combo box string combo, lalu akan mendapatkan get source-nya. Lalu kita akan men-select-nya, lalu select item, lalu value-nya juga akan dibuat pada table to do, dengan value-nya adalah select value, row, dan kolom yang sudah ada didefinisikan di sini. Lalu, di sini kita akan men-change my book, ya, kita change tadi, dia itu kita buat true bila dia arsif. Lalu kita akan men-showkan, inilah tadi show yang sudah saya jelaskan. Lalu untuk membuat button untuk kolom di Gtable. Button editor delete. Oh, ini untuk menghapus. Menghapus itu kan tadi adalah di sini. Dia ini bukan combo box, tapi dia adalah button yang jika kita tekan, aksinya langsung muncul pada kolom ke-7. Makanya di sini kita menggunakan button editor. Jadi dia adalah yang akan mengedit dari si buttonnya itu. Di mana button delete editor ini uh, akan ditambahkan ini action listener, inilah yang akan melihat perubahannya itu. Lalu ini adalah penjelasannya. Jika si row-nya itu lebih dari sama dengan 0 dan kolomnya itu 7, maka integer mybook ISBN-nya itu akan ini get value dari si modelnya. Lalu kita akan meremove bukunya karena kan tadi aksinya adalah hapus. Jadi kita menggunakan fungsi dari si remove. Lalu nilainya akan kita kembalikan ke sini. Ini adalah untuk cara menambahkan button editornya itu. Kita akan mendapatkan kolom model dari si table mybook. Dia adalah kolom yang ke-7. Lalu kita akan set si renderernya. Jadi rendernya untuk memperlihatkan yang kalau yang ke-7 itu adalah si hapus, lalu si editor ini adalah yang fungsinya kalau kita tekan dia itu, maka dia akan mendelete-kannya. Jadi, kita lihat dulu yang remove ini, pendeklarasiannya. Nah, untuk remove my book, dia itu di dalamnya adalah integer ISBN, di mana ada boolean success, kita akan meremove-nya menggunakan dari si my book repository. Lalu, jika dia sukses, maka kita akan mencetak pesan sukses menghapus mybook dengan ISBN yang keberapa. Lalu, jika dia gagal, maka kita akan mencetak pesan gagal menghapus mybook dengan ISBN yang berapa. Nah, kita kembali lagi kepada si table handling, di mana di sini adalah untuk tadi kan delete sudah. Oke, sesudah delete. Ini untuk nah, cell editor itu untuk menangkap perubahan pada kolom Gtable. Jadi di sini akan kita buat penjelasan mengenai cell editor. Jadi pada di sini ada editing stop untuk menutupnya.
Di sini kita akan buatlah sel di baris ini, kolom dan ini akan diubah menjadi si field yang terbaru yang akan kita pilih. Jadi ini untuk menampilkan tadi di bagian sini. Berhasil menambahkan ini. Di bagian sini akan muncul pesan ini nanti. Oke, yang selanjutnya ada table archive handling. Perbedaannya dengan yang ini adalah untuk table pada MacBook Page, sedangkan table archive handling ini adalah pada panel MacBook Archive. Nah, di sini. Jadi, table to do ini adalah namanya table archive. Kita lihat di sini code-nya pada MacBook Service. Table handling ini ya awalannya juga sama. Kita akan membuat archive dan archive pada kolom yang ke-6 dengan ya masih sama juga seperti tabel tadi. Juga ada button untuk menghapusnya di sini. Lalu ya dia juga masih tetap di bagian kolom yang ke-7. Lalu ada pengeditannya. Cuma perbedaannya itu ya pada saat kita kita menshowkannya kepada show archive, bukan show my book. Nah, pada show archive ini stringnya adalah sama, lalu juga ini adalah masih sama. Cuma perbedaannya ya, kita menampilkannya di mana, kita menambahkannya itu kemana, kita membuatnya itu ke my book archive tadi. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai load data. Nah, ini juga dipengaruhi oleh load datanya. Di sini kan load datanya itu ada load data yang biasa, sedangkan pada archive itu load datanya itu ada load data archive. Jadi, untuk load data itu, load data ini adalah yang memuat data-datanya untuk ke tabel. Load data yang biasa ini pada MyBook page, table to do di table MyBook, release MyBook model. Jadi ini adalah kita buatlah suatu variabel dengan nama model dari suatu MyBook, di mana akan kita tampung sementara nilainya itu release-nya kepada si model ini menggunakan metode getAll dengan parameternya ini menggunakan dari si MyBook repository ini. Jadi kita bisa melihat metode getAll ini dulu. GetAll. Nah, getAll ini pada MyBook repository-nya. Lalu kita lihat pengimplementasiannya. Nah, ini pengimplementasiannya si getAll ini string keyword dan string status, di mana string query-nya select all, ini bintang ini adalah all from my book. Jadi ini kan ke database, makanya kita menggunakan string query lagi. Lalu result-nya itu adalah dari database, kita ambil datanya, data si query-nya, lalu dengan ada keyword-nya itu. Lalu jika hasil dari si result-nya itu adalah berisi, maka while result-nya itu pada satu baris itu, kita akan mengambil data si ISBN-nya, data si title-nya, data si author-nya, data publisher-nya, data year-nya, data total pages-nya, dan data si statusnya. Di mana statusnya itu akan bernilai archive bila dia adalah true. Oke, ini untuk nilai integer kita akan menggunakan get integer, sedangkan untuk yang bertipe data string kita akan menggunakan get string. Lalu di sini kita buat objek barunya. Lalu ini my book set archive-nya, kita mengsetkan si archive ini. Ini tadi kan sudah jelaskan jika dia true maka dia akan receive. Lalu ini jika si statusnya itu equal ignore case atau statusnya itu semua, maksudnya bila dia ini kosong dan dia adalah semua, maka ini akan kita tambahkan kepada si model. Tapi jika si statusnya itu adalah sesuai dengan status yang sudah ada, maka jika kita bisa juga menambahkannya. Lalu kita returnkan dia ke si model. Si model tadi yang untuk menampungnya. Model. Nah, ini model. Oke, nah di sini tadi kan kita menampungnya itu kepada si model. Jadi nanti disimpan ke si model lah data-data yang sudah didapat. Oke, kita kembali lagi ke si load data kita. Mana load data, Gerald? Oh, ini kan masih MyBook repository. Kita ke service tadi. Ya. Jadi repository ini adalah logika untuk basis datanya, sedangkan repository ini untuk akses datanya, logika bisnisnya. Oke. Jadi di sini kita akan ada default table modelnya.
Lalu inilah nilainya si ISBN, title author, sampai kepada aksi. Makanya nanti tampilan pada si datanya, kan sebelumnya itu tabelnya itu hanya sampai, mana dia? Tabelnya itu masih sampai kepada sini, aksi. Makanya di sini, di servisnya juga sampai ke aksi. Oke, jika modelnya itu ada, maka kita akan menggunakan looping for dengan si iterasi I dimulai dari 0 dan I-nya itu kurang dari model size, maka I-nya akan semakin bertambah bila dia masih pada rentang ini. Di mana MyBook ini kita akan mendapatkan nilainya dan menyimpannya kepada model dari indeks ke I-nya. Lalu statusnya adalah not archive yang pertama kita tampilkan. Tetapi jika dia berisi, statusnya jika dia true maka akan menjadi archive. Lalu kita akan mengaitkan si row-nya itu pada si tabel model kita. Ini adalah untuk set modelnya. Kita men-setkan semuanya. Oke. Ini 40 ya, ini tergantung kepada diri kita sendiri. Yang selanjutnya adalah data untuk yang archive. Jadi, kita akan menggunakan si table archive pada panel MyBook Archive tadi. Tadi kan pada log data biasa kita menggunakan table MyBook. Sehingga pada log data archive kita menggunakan table archive-nya. Lalu kita simpan kepada si model listnya itu dari si MyBook menggunakan metode getAll juga sama seperti yang sebelumnya. Juga ada defaultnya dengan data-datanya adalah ini. Ada juga override is cell edit-nya. Lalu jika modelnya itu tidak kosong, maka akan sama juga. Semuanya ini sama. Nah, oke. Ini untuk show my book-nya tadi. Kita menggunakan log data biasa, table heading biasa, show archive-nya menggunakan log data archive, dan table heading archive. Head my book-nya juga sudah, linknya udah, change. Nah, untuk bagian change ini adalah untuk mengubah. Oh ya, saya belum coba mengubahnya. Misalkan ini kita ubah title Anda menjadi kamu. Oh, apa ya? My book. Saat kita enter, kita coba dulu. Nah, maka dia akan menjadi my book. Dia akan berubah dan pada database-nya kita lihat ini kan masih Anda. Jeng jeng jeng. Maka akan menjadi my book. Nah, disitulah fungsi si change ini kita gunakan. Oops. Oh, tidak. Mana? Oh, ini. Jadi, ini change my book. Kita akan mencetak pesan ISBN segini. My book. Inilah yang akan kita tampilkan. Yang paling pentingnya, CSBN sebagai primary key-nya. Yang bisa kita ubah itu adalah si title, lalu juga si statusnya. Result-nya itu kita akan menggunakan metode si change ini. Kita akan mencetak pesan seperti ini. Dia hasilnya itu, bila dia sukses, kita akan mencetak pesan sukses mengubah MyBook. Jika dia gagal, kita akan mencetak pesan gagal mengubah MyBook-nya. Kita coba lihat metode si change ini di mana. Nah, ini. Change itu ya ISBN-nya. Terus kita lihat pengimplementasiannya kemana. Oops, oke. Jadi si change ini kita akan mengambil si string query, update my book, set title-nya apa, statusnya apa, di mana, ISBN-nya adalah apa. Jadi, ini adalah bentuk umum pada SQL bila kita ingin mengubah data, where, gitu. Lalu, di mana archive statusnya itu masihlah not archive. Jadi, tapi jika si dia itu true, si archive-nya true, maka dia adalah archive. Statusnya menjadi archive. Lalu kita ambillah string value-nya itu nilainya dari si get title, si status, dan si SBN. Disesuaikan dengan yang tadi 3 isian yang di dalam. Lalu kita return lah, kembalikan nilainya ke database si update-nya itu. Sehingga pada database-nya juga nanti akan berubah nilainya. Oke, apalagi yang belum saya jelaskan? Oke, member repository sudah semua. Pada servisnya
juga sudah semua. Get my, table handling. Oops, ini beda data ya. Ini senang banyak. Oke. Kita buka pada service tadi. Oke, kita buka. Oh ya, ini adalah 0 karena CSBN itu tidak boleh diubah. Jadi kita mau returnkan false-nya agar karena dia primary key sehingga tidak boleh diubah-ubah datanya. Oke. Tidak ada lagi yang lain. Oke. Jadi di sini kan kita menggunakan library flat left MariaDB menggunakan JDK 20 juga. Jadi MariaDB ini untuk menghubungkannya kepada database, flat left ini agar lebih baik. Pada utils ini ada DB, tadi di database-nya. Ada input utilnya untuk scannernya. Lalu render tadi, ya tadi sudah saya jelaskan. Render ini untuk ya komponen-komponen table-nya. Untuk menampilkannya. Lalu si button editor ini ya untuk fungsinya. Bisa dihapus ataupun tidak. Tadi ini saat tombolnya ditekan. Nah, oke. Lalu pages controller ini kita hapus dulu. Oke. Pages controller ini adalah yang menghubungkan si frame ini dengan si panel karena mereka ini kan berbeda, ada frame, ada panel. Yang menghubungkan mereka adalah si pages controller dari si about page, ini about page, home page, my book archive, my book page. Jadi yang isinya itu adalah si panelnya. Nah, oke. Jadi detail tampilannya. Ini adalah label, ini adalah text field, ini adalah button. Frame-nya ini ya frame-nya kosong, ada 2 panel. Panel yang kedua inilah yang akan kita ubah-ubah isinya kepada si panel ini. Ini ada in my book, ada label, text field, button tambah, button kembali. Oh ya, pada entity-nya ya ini si my book, si book yang kita kerjakan itu. Oh ya, harusnya ini yang sebelumnya tadi saya jelaskan di awal, cuma tuh tadi saya langsung fokus kepada fungsinya. My book isinya kita sesuaikan dengan yang ada pada database. Nah, ini kita rujuk di ISBN ini segala macam. Ini jika dia kosong, agar mudah melihat errornya sebelumnya, jadi saya langsung memasukkan nilainya. Nah, ini adalah fungsi-fungsi si ISBN tadi, kita kembalikan nilai kepada si ISBN, si title tadi, kita kembalikan nilainya ke si title, si author, kita kembalikan ke si author, get publisher, get year, get total pages, get current page, is archive, set archive. Oke, ini asetnya adalah untuk icon-iconnya dan segala macamnya. Lalu default pages-nya adalah si main. Nah, disinilah kita menyatukan semuanya. Kita set visible kan. Oh ya, berhubung soal set visible, saya baru ingat saya belum menjelaskan pada frame-nya. Frame ini kita akan mengekstend sejak string-nya. Di sini kita akan set my book-nya. Jadi ini sama seperti praktikum pada Zoom itu. Yang pertama kita remove dulu semuanya agar kita bisa lalu kita kasih page controller dari homepage-nya. Nah, jadi ini tadi kan sudah saya katakan bahwa si frame ini bagian kanannya itu kosong. Isinya itu nanti ya si homepage-nya bila kita menekan home, si my book-nya jika kita menekan my book archive-nya jika kita menekan my archive-nya. Nah, itulah fungsi dari si ini. Nah, ini tadi si page controller-nya. Lalu di mana button home-nya itu kita pilih warnanya apa, ikonnya adalah ini. Oh, ikonnya itu adalah untuk ini. Icon my book saya kan berbeda. Itulah adalah yang ini maksud saya. Nah, yang ini. Lalu kita repaint kan, lalu kita revalidate kan. Lalu kita perlu mereset menu, reset warna menjadi text mute ini. Ini reset iconnya menjadi disable agar warnanya tadi berubah-ubah. Nih, berubah ini kan mute-nya, ini menjadi aktifnya. Oke. Lalu ini jika kita menekan button home, maka si panel sebelumnya kita remove dulu, lalu kita tambahkanlah si
panel si homepage-nya itu. Nah, untuk si MyBook juga gitu, kita remove dulu sebelumnya, lalu kita tampilkan dia. Oke, itu sama saja semuanya. Oke, sekiranya itu yang bisa saya jelaskan mengenai praktikum ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Jika ada suara yang kondusif, mohon dimaklumi. Terima kasih.